Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita ibadah singkat dulu yang dipimpin oleh Yesi. Mulai pembelajaran ada baiknya kita bernyanyi dari Kidung Pujian. Hari ini kurasa bahagia. 1, 2, 3, ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala berkat dan cinta kasih-Mu ya Bapa yang masih kami rasakan di sepanjang kehidupan kami ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, karena Kau memberikan kepintaran, hikmat dan daripada-Mu ya Bapa, dan berkati juga guru kami yang sedang mengajar ya Bapa. Ya Bapa, pembelajaran kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Proses pembelajaran kita, Ibu absen dulu didengar namanya. Yesi, Hadir Bu. Rohani, Hadir Bu. Isra, hadir Bu. Novelin, Hadir Bu. ada suratnya nak? Ada Bu. Oke, kita doakan Novelin biar cepat sembuh ya. Eva, Hadir Bu. Filia, Hadir Bu. Melvide, Hadir Bu. Jessica Hutagalung, Hadir Bu. Dea Munte, Hadir Bu. oke. Udah. Menjadi kompetensi dasar kita yaitu mensyukuri makna hidup beriman. Yang kedua, mensyukuri hidup sebagai orang beriman. Yang ketiga, menunjukkan sebagai sikap dan orang beriman. Yang keempat, menentukan sikap hidup bersyukur. Yang kelima, memahami arti sikap hidup beriman, berpengharapan dan relasi kepada sesama. Yang keenam, menjelaskan makna bersyukur. Nah, selanjutnya indikator kita yaitu ada dua. Yang pertama, menjelaskan mengapa perlu bersyukur dan dalam situasi sulit maupun tidak. Dan yang kedua, mempraktekkan bersyukur dalam situasi sulit. Sebelum kita masuk ke materi kita yang baru, siapa yang ingat materi kita pada minggu lalu? Oke, baik. Isra, Dampak dari hidup beriman dan berpengharapan Bu. iya baik benar. Tepuk tangan dengan Isra. Oke, baiklah. Materi kita pada hari ini mengenai bersyukur dalam situasi sulit. Apa tadi? Bersyukur dalam situasi sulit. Oke, baiklah. Menghadapi situasi sulit ini tidaklah gampang. Di mana pada saat ini kita sedang menghadapi berhadapan dengan yang namanya wabah virus corona, di mana yang telah menyebar di seluruh dunia. Banyak orang menjadi korban dan banyak juga hal-hal atau kegiatan-kegiatan kita menjadi tertunda. Tetapi itu bukan halangan bagi kita untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah baik. Tuhan ada di setiap saat, Tuhan ada di setiap waktu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Anak-anak, ibu punya cerita dari seorang tokoh yang bernama Fanny Crosby. Lahir pada tahun 1873, yang terlahir normal, namun kemudian mengalami suatu penyakit sehingga dia mengalami kebutaan.
Ia menciptakan lagu yang berjudul Ku Berbahagia, dan banyak lagi lagu hingga 800-an lagu yang diciptakan oleh Fanny. Justru dalam keadaan fisik Fanny yang buta, dia merasakan kasih Allah yang sungguh luar biasa. Nah, Fanny mempunyai lagu yang sangat terkenal, yaitu Ku Berbahagia. Siapa yang tahu lagu Ku Berbahagia? Iya, semua tahu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Terdapat di dalam 3 Kidung Jemaat nomor 392. Kita bernyanyi bersama-sama. Sudah dapat? Sudah dari Oke. 2, 2, 3 ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Iya, sungguh luar biasa lagunya ya. Nah, bayangkan Fanny dalam kebutaannya, dalam situasi fisiknya, dengan buta, dia tetap menciptakan lagu Ku Berbahagia. Sungguh sangat berbalik. Kenapa? Karena di dalam situasi fisiknya, dia menciptakan lagu Ku Berbahagia. Ibu mau bertanya, siapa yang pernah mengalami kesulitan dalam kehidupannya? Saya, Bu. Iya, Yesi, silakan Nak. Itu saya mengalami kesulitan di bulan April, Bu, di mana perekonomian keluarga kami terjadi masalah, yaitu kehilangan kelapa sawit, jadi uang seraba agak telat sedikit. Siapa lagi? Saya, Bu. Dimana ketika orang tua saya sedang sakit, perekonomian atau uang masuk terhalang atau terhambat, sehingga membayar uang sekolah kami, saya dan adik-adik saya juga terlambat. Jadi saya meminta bantuan kepada Tuhan atau berdoa supaya memberikan jalan yang terbaik, sehingga Tuhan mau menunjukkan jalan tersebut. Oke, berikan tepuk tangan kepada mereka. Nah, di situ kita dapat belajar. Yang pertama yaitu tadi Yesi, kesulitan dalam ekonomi, yang kelapa sawitnya dicuri orang, dan di bulan 4 dia mengalami kesulitan yaitu biaya asrama. Nah, dan rohani juga tadi kesulitan dalam biaya uang sekolah dan orang tua yang sakit. Nah, di situ kita dapat belajar bahwa disitulah, di dalam keadaan sulit itulah kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Kita serahkan hidup kita hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan dari masalah-masalah sulit tersebut. Karena Tuhan, tadi Ibu sudah bilang, Tuhan itu baik. Tuhan ada di setiap saat. Tuhan ada di setiap waktu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak usah khawatir, karena ada Tuhan yang selalu ada pada kita. Ini kita menggunakan yang namanya metode jigsaw. Ada yang tahu apa itu metode jigsaw? Tidak ya, belum pernah, karena baru ini. Nah, metode jigsaw itu adalah pembelajaran dibagi, yaitu secara kelompok. Metode jigsaw adalah disebut sebagai kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, sebelum kita masuk kepada metode jigsaw ini, kita harus tahu apa yang menjadi tujuan dan menjadi manfaatnya. Tujuannya yaitu untuk melatih peserta didik agar terbiasa berdiskusi dan bertanggung jawab secara individu,
atau secara pribadi untuk membantu memahami suatu materi pokok kepada teman-teman sesama. Lalu apa menjadi manfaatnya? Manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan diri atau pribadi seseorang, saling menerima kekurangan terhadap perbedaan atau terhadap teman sekelasnya, pemahaman yang lebih mendalam, lalu hasil belajar lebih tinggi. Nah, di sini Ibu mau bagi kelompok, yaitu ada 3 satu kelompok. Nah, sebelumnya Ibu mau bagi Rohani, Yesi, Filia, Eva, Dea, dan Jessica, kelompok 2, dan kelompok 3, Melvide dan Isra. Nah, karena tadi dokter nggak datang, jadi kalian berdua. Nah, Ibu mau kalian semua maju ke depan, dan Ibu akan pilih siapa yang menjadi ketuanya. Dari kalian yang menjadi ketuanya. Yang kelompok pertama, Ibu pilih Yesin jadi kelompoknya, kelompok 2 Eva, dan kelompok 3 Isra. Maju ke depan. Baris, oke. Dan inilah yang dinamakan kelompok ahli. Dan ini adalah kelompok asal. Nah, udah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Materi kita, dan Ibu mau setiap kelompok maju ke depan untuk memilih salah satu dari tugas materi kita ini. Kelompok ahli maju ke depan. Ibu mau kalian kelompok ahli menguasai apa yang ada di tangan si Yesi, apa yang ada di tangannya Isra dan tangannya Eva, begitu juga dengan sebaliknya, dan harus menguasai dari tiga kitab itu. Nah, oke. Baiklah, untuk kelompok lain juga membahas tentang itu. Oke. Siapa yang membahas Roma 5 ayat 3 sampai 4? Apa nama kelompoknya, Nak? Cabi, oke. 1 Tesalonika 5 ayat 18 sampai dengan 21. Apa namanya, Nak? Imut. Dan Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 21. Apa itu, Nak? Cantik. Oke, baiklah. Sudah dengar kan apa materinya? Kelompok pertama tadi apa? Cabi. Apa dalam Alkitabnya dari Roma 5 ayat 3 sampai 4. Iya, ingat ya kelompoknya. Kelompok 2 tadi apa? 1 Tesalonika ayat 1 Tesalonika 5. Oke, 1 Tesalonika 5 ayat 18 sampai 21. Saya membahas kelompok berapa? Kelompok 2. Ingat ya. Nah, selanjutnya Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 yang bahas. Oke, baiklah. Ibu berikan waktu pada kalian untuk mendiskusikan. Boleh menggunakan handphone, tapi ingat tujuannya untuk mencari bahan materi, bukan yang lain-lain, oke? Nah, Ibu persilakan. Silakan per kelompok mendiskusikan. Boleh menggunakan handphone, tapi ingat tujuannya hanya untuk mencari materi. Ke rumah berapa? Roma 3 di Roma 35 ayat 3 sampai 4. 1 Tesalonika berapa? Ini. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan.
Oke, sepertinya sudah selesai. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kelompok 1 selesai. Selesai, Bu. Kelompok ahli sudah selesai semua. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, untuk kelompok ahli kembali kepada kelompok asal. Ingat kan kelompok asalnya siapa? Kelompok asal bentuk seperti kelompok. Sudah membahas materi-materi yang telah Ibu berikan. Lalu tugas kelompok ahli tadi memberitahukan apa informasi yang telah didapat kepada teman kelompok asal. Seperti ya, Ibu berikan waktu 20 menit untuk memberikan informasi kepada teman asal. Berikan informasi yang telah tadi kamu dapat kepada teman-temanmu atau kepada kelompok asal. Apa yang telah kamu dapat? Ibu kasih 20 menit untuk mendiskusikan. Selesai, Bu. Kelompok 3. Selesai, Bu. Oke. Baiklah, saya panggil kelompok 1 untuk maju ke depan membahas hasil diskusi kalian. Untuk kelompok lainnya, kita sama-sama memperhatikan hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, baik kelompok 1 silakan. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu dari Roma 5 ayat 3 sampai 4, di mana di sini kita dalam iman Kristen, dalam keadaan sulit tidak menjadi halangan untuk kita tidak bersyukur. Dengan ini kita dapat menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan cara bersyukur, dan sikap yang kita ambil dari sini yaitu tekun di dalam Tuhan. Selanjutnya saya akan memaparkan dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18, di mana di sini Paulus mengajak kita untuk selalu bersyukur. Baru di Efesus 5 ayat 18 sampai 21, di sini kita diajak untuk bersukacita, bersorak-sorak di tengah keadaan sulit dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Beri aplaus pada kelompok 1. Dengarkan, kita sama-sama mendengar hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 2 kami persilakan. Baik, shalom bagi kita semua. Shalom. Kami dari kelompok 2, kelompok imut, akan memaparkan hasil diskusi kami. Di mana dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4 dijelaskan dalam iman Kristen, dalam keadaan sulit tidak perlu dijadikan alasan untuk tidak bersyukur. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 18 sampai 21 dijelaskan tentang ajakan Paulus untuk kita tetap bersyukur. Nah, Paulus ini dia ada pada masa di mana dia ditangkap, disiksa karena dia memberitakan firman Tuhan. Tetapi Paulus berdiri teguh dan tetap bersyukur dalam keadaan penderitaan itu. Dan yang ketiga, Efesus 5 ayat 18 sampai 21 dikatakan menjelaskan dalam ayat ini. Nah, jadi memberikan kita penjelasan bahwa kita diajak untuk bersukacita, bersorak-soraklah di tengah-tengah keadaan sulit. Sekian hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Oke, berikan aplaus kepada kelompok. Nah, selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3 silakan maju ke depan untuk membahas hasil diskusi kalian. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu ajakan Paulus untuk kita tetap bersyukur. Dalam nas ini dia ada pada masa di mana dia ditangkap, disiksa karena dia memberitakan firman Tuhan. Tetapi Paulus berdiri teguh dan tidak bersyukur dalam keadaan penderitaan itu. Lalu yang kedua adalah Efesus 5 ayat 18 sampai 21.
Dalam mas ini kita dijelaskan bahwa kita bersuka cita bersorak-sorai di tengah-tengah keadaan sulit. Itulah yang memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan yang berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi dari kesaksian orang-orang yang mengalami sakit corona ketika mereka bersyukur ketika mereka memuji-muji Tuhan. Hati mereka bergembira, mereka akan memiliki harapan. Dan yang terakhir tertulis dalam kitab Roma 5 ayat 3-4. Dalam iman Kristen dalam keadaan sulit tidak perlu dijadikan alasan untuk tidak bersyukur. Malah dari sudut iman keadaan sulit ini adalah kesempatan kita untuk dapat menyenangkan Tuhan dengan cara kita bersyukur. Kadang-kadang bersyukur di waktu yang menyenangkan itu bisa saja, artinya semua orang bisa melakukannya. Sekian hasil dari presentasi kami, terima kasih. Kita tadi telah mendiskusikan apa hasil materi-materi yang kita bahas. Selanjutnya, Ibu mau kalian merenungkan apa yang ada di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 21 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Nanti akan Ibu panggil siapa yang akan menjelaskannya. Oke, baiklah, Ibu berikan waktu 5 menit. Oke, baiklah, sudah selesai? Sudah selesai. Udah? Nah, siapa yang ingin menjelaskan apa yang telah kalian renungkan dari Efesus dan Tesalonika tadi? Saya, Bu. Iya, baik, pilih ya, silakan. Dari Nats Efesus 5 ayat 18-21 kita diajarkan untuk bersukacita sekalipun kita dalam keadaan sulit. Sebab itulah yang memberikan kita kekuatan ketika kita dalam menghadapi suatu masalah. Firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang mengalami permasalahan tersebut, mereka patut bersyukur ketika mereka mulai memuji Tuhan, hati mereka bergembira, dan mereka memiliki harapan. Akhirnya banyak yang sembuh atau dapat menyelesaikan permasalahan mereka tersebut karena hati mereka yang gembira. Jadi intinya mengucap syukur itu mendatangkan kebaikan. Tesalonika. Yang kedua dari Nats 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengajarkan untuk kita tetap bersyukur. Di mana ketika Paulus ditangkap dan disiksa, dia memberitakan firman Tuhan. Di situ Paulus tetap berdiri teguh dan tetap mengucap syukur dalam keadaan penderitaan yang dialami dia. Yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan Melvide. 1 Tesalonika ayat 15 mengajarkan untuk kita harus tetap bersyukur dalam situasi apapun. Udah. Oke, berikan tepuk tangan kepada Melvide. Jadi, ketika kita bisa bersyukur dalam keadaan yang sulit, kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta. Sekaligus, kita mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya, termasuk atas kesengsaraan atau kedukaan yang kita alami. Baru setelah kita mengakui kuasa Tuhan, Ia bekerja untuk menolong kita keluar dari kesulitan itu. Sebaliknya, bila kita terus mengeluh dan menggeruntu untuk semua kesulitan yang kita miliki, kita tidak akan bisa melihat bahwa Tuhan tetap ada dan Ia tetap melihat dengan penuh hibah terhadap kita. Menunggu kita untuk meliangkan mata, hati, dan pikiran kita kepadanya. Tuhan kita adalah lebih besar dari semua masalah yang kita miliki. Nah, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Oke, silakan Dea. Apakah kita lebih memilih masalah dan bertahan dengan kekhawatiran terhadap masalah, atau kita memilih mempercayai Tuhan yang berkuasa melepaskan kita dari masalah? Oke. Baiklah, tepuk tangan kepada pertanyaan Dea. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, tentu kita memilih mempercayai Tuhan dengan mempercayai Tuhan yang berkuasa melepaskan kita dari masalah. Nah, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, maka semua masalah
yang kita hadapi, Tuhan akan lepaskan kita dan berkuasa atas masalah-masalah sulit yang kita hadapi. Nah, mengapa kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Karena Tuhan itu adalah yang maha kuasa. Dia mengetahui apa yang sedang kita hadapi, situasi baik itu situasi sulit maupun tidak sulit. Nah, jadi yang seharusnya kita tetap mempercayai Tuhan yang berkuasa melepaskan kita dari masalah sulit. Oke. Kita tadi telah mendiskusikan apa hasil materi-materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari.